Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Laporan 8 Pagi Garuda TV. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani merespon peluang kader PDI Perjuangan berada di Kabinet Prabowo Subianto. Ahmad Muzani menyebut bakal ada sosok dari PDI Perjuangan di kabinet mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 9 Oktober kemarin. Bahkan ia mengkonfirmasi bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memanggil sebagian nama-nama calon menterinya. Disinggung soal nama-nama menteri di era pemerintahan Joko Widodo, apakah akan kembali berada di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Muzani mengatakan bahwa sebagian menteri dari kabinet Presiden Jokowi saat ini juga akan kembali menjabat. Muzani juga memberikan sinyal bahwa ada nama kader PDI Perjuangan yang masuk koalisi pemerintahan terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka untuk periode 2024 hingga 2029. Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi nggak masuk gue ya. Termasuk nama yang beredar, kira-kira Amin berapa sebelum pelantikan atau di hari pelantikan? Apa itu? Untuk pengumuman nanti kabinet dan nomenklaturnya ini. Merencananya mungkin saya tidak tahu. Nanti akan tunggulah. Pokoknya 20 dilantik, mungkin 21 ya barangkali akan diumumkan. Menteri-menteri Pak Jokowi ada yang dipakai lagi nggak? Setahu saya ada. Dari PDI Perjuangan. Karena beredar nama 3 nama Pak. Ada 3 nama yang jadi menteri sekarang, Menpan RB, Pak Azwarana. Tunggu. Insya Allah ada. Terkait dengan berita sebelumnya, pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bakal ada kader Partai PDI Perjuangan masuk Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Hal ini membuka peluang bahwa PDI Perjuangan akan berkoalisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Dan untuk membahas hal ini lebih jauh, saat ini kita sudah terhubung dengan dosen komunikasi politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pak Iding Rosyidin. Selamat pagi Pak Iding, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik-baik saja. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Pak Iding, ini ada informasi bahwa yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan akan bergabung di Kabinet Prabowo Subianto nantinya. Dan sebenarnya apa alasan utama di balik spekulasi ini, Pak? Iya, saya kira ini sudah terjadi beberapa waktu yang lalu ya, sinyal-sinyal PDIP akan bergabung ya. Dimulai dari misalnya Megawati pernah titip salam untuk Prabowo, kemudian dilanjutkan dengan komunikasi yang cukup intens ya antara para elit partai dari PDIP dan Gerindra ya. Dan pada kenyataannya memang tidak ada hambatan-hambatan politis ataupun ideologis ya antara kedua partai sehingga sangat memungkinkan terjadinya bareng-bareng di pemerintahan. Kemudian yang kedua, sinyal-sinyal yang diberikan oleh Presiden terpilih sendiri Pak Prabowo misalnya seperti diungkapkan oleh para elit Partai Gerindra bahwa Prabowo itu strateginya adalah merangkul semua orang, merangkul semua kalangan. Nah, sekarang kan terrepresentasikan di tim plus ya, hanya PDIP yang belum bergabung, tetapi dengan sinyal-sinyal yang cukup kuat maka peluang untuk bergabungnya PDIP ke pemerintahan itu cukup besar ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat proses-proses politik di legislatif kemarin ya, misalnya di pemilihan ketua DPR, Mbak Puan Maharani kan kemudian sangat mulus, kemudian MPR oleh Pak Ahmad Muzani yang adalah Sekjen Gerindra, dan proses politik itu terjadi dengan sangat mulus. Kemudian belakangan juga kan atau mungkin sudah cukup lama rumor bahwa Bu Megawati akan bertemu dengan Pak Prabowo itu sering sekali diungkapkan ke publik oleh para elit politik PDIP juga oleh Gerindra. Saya kira itu yang melatar belakangi kemudian nama-nama kader PDIP masuk ke bursa kabinetnya Pak Prabowo Gibran. Baik.
Pak Iding, kalau dilihat dari reaksi internal PDIP sendiri terhadap rumor ini seperti apa Pak? Apakah ada perbedaan pendapat di kalangan kader? Karena seperti kita tahu PDIP sebelumnya sudah memutuskan untuk menjadi oposisi begitu Pak. Sementara ini sih kalau dilihat ya, hampir tidak ada reaksi-reaksi yang sifatnya berbeda dengan mainstream ya. Karena kita tahu di PDIP itu suara ketum dalam hal ini Bu Megawati itu sangat kuat, yang kemudian diaminkan oleh para elit-elit politik di sekitar Bu Megawati. Ya misalnya Pak Said Abdullah kan udah beberapa kali bicara tentang kemungkinan bergabungnya ini, kemudian yang Pak Ahmad Basarah gitu dan yang lain-lain yang notabene memperkuat justru keinginan atau rumor terkait dengan bergabungnya PDIP ke pemerintahan Pak Prabowo gitu ya. Sementara ini tidak terlihat ada reaksi apalagi yang cukup frontal misalnya dari kader-kader internal PDIP gitu. Kalau menurut penglihatan saya seperti itu kira-kira Pak. Baik Pak Iding, ini kan memang terkait dengan kabinet ini akan kita ketahui setelah Prabowo dilantik tentunya sebagai presiden. Namun jikapun rumor ini benar adanya di masa depan, bagaimana ini dapat berdampak? Seberapa berpengaruh hal ini terkait dengan soliditas koalisi partai pendukung Prabowo dan relasi antara PDIP dengan partai koalisi lainnya Pak? Iya. Sebetulnya kalau melihat dari sisi keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semuanya dengan komunikasi politik para elit-elitnya, sebetulnya tidak ada masalah di internal Kimplis ya. Misalnya PKS sendiri ketika ditanya apakah akan ada persoalan ketika PDIP bergabung, mereka mengatakan tidak ada persoalan. Partai-partai yang lain juga kelihatannya tidak menunjukkan keberatan ya karena semuanya sudah dilakukan komunikasi yang cukup intens ya dari para elit partai Gerindra. Kemudian kita melihat juga memang posisi Pak Prabowo Gibran itu cukup kuat ya untuk katakanlah meminta semua partai yang ada di Kimples untuk tidak keberatan kalau misalnya PDIP bergabung. Dan sinyal-sinyal yang diberikan oleh partai anggota juga kan selalu ketika ditanya bahwa pemilihan kabinet, menteri-menteri di kabinet adalah hak prerogatif presiden. Dalam hal ini Pak Prabowo, sehingga partai-partai yang lain itu tidak terlihat mengajukan semacam keberatan, sehingga saya kira soliditas tidak cukup terpengaruh ya. Ini kalau kita melihatnya dari aspek soliditas pemerintahan gitu ya. Cuma kalau kita melihat dari aspek yang lain, katakanlah idealitas demokrasi, ya. Kalau saya secara personal sebenarnya kurang ideal gitu kalau PDIP bergabung. Betul Pak, melihat keidealan tersebut Pak, jika kita lihat pada implikasi politiknya bagi PDIP jika memang kadernya ini benar-benar bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran, artinya tidak ada oposisi dalam pemerintahan ini, lalu demokrasinya tidak akan jalan begitu Pak? Iya betul. Nah karena prinsip demokrasi itu kan sesungguhnya adalah check and balances ya. Selalu ada yang mengontrol dalam rangka keseimbangan. Nah mungkin ya selama ini persepsi tentang oposisi kadang-kadang disalah tafsirkan. Maksudnya begini, seolah-olah oposisi itu selalu berseberangan dengan pemerintahan yang berkuasa. Maka kadang-kadang oposisi itu kerjanya mengkritik terus apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sebetulnya oposisi tidak dalam konteks seperti itu ya. Oposisi itu ya konteksnya check and balances. Jadi mengontrol dalam rangka menjaga keseimbangan. Dan keseimbangan itu sesungguhnya adalah prinsip hidup ya. Kehidupan apapun kan mesti ada keseimbangan, termasuk dalam politik pemerintahan. Maka oposisi sebenarnya bukan berarti harus selamanya mengkritik. Ya kalau ada hal-hal yang dianggap misalnya kebijakan pemerintah kurang pas dengan aspirasi atau kehendak rakyat,
Nah, boleh di situ oposisi bersuara. Tetapi kalau misalnya programnya katakanlah justru bagus untuk rakyat, ya oposisi tidak harus mengkritik gitu. Maka menurut saya kalau oposisi dipahami dalam konteks yang proporsional, sesungguhnya tidak perlu ada kekhawatiran, baik apa namanya oleh pemerintah maupun oleh partai-partai yang lain. Gitu. Baik, baik Pak Iding, terkait dengan kebijakan yang akan diterapkan oleh Prabowo ini, apakah ada kemungkinan perubahan orientasi seperti itu Pak di Prabowo, pemerintahan Prabowo terkait dengan kader PDIP yang terlibat dalam kabinet ini Pak? Iya, nah ini kan ketika masuk PDIP tentu saja kan apa namanya jumlah partai akan semakin besar, maka ya kabinet pun apa namanya akan kemungkinan besar akan gemuk ya, karena mengakomodasi semua kalangan. Tetapi kalau orientasi dalam konteks program-program Pak Prabowo misalnya, saya kira mungkin Pak Prabowo tetap akan fokus pada program-program yang selama ini telah apa namanya dicanangkan sejak masih Pilpres kemarin ya. Mungkin justru keberadaan PDIP itu tadi dalam konteks merangkul itu, maka dalam konteks pemikiran presiden terpilih itu justru dianggapnya bagus untuk stabilitas, karena apa namanya program-program nanti yang akan dilaksanakan itu akan apa namanya jauh lebih katakanlah lancar atau tidak mendapatkan cukup kendala gitu. Saya melihatnya seperti itu ya. Kalau perubahan orientasi mungkin tidak terjadi secara katakanlah berubah yang cukup besar gitu ya. Baik, Pak Iding, terima kasih atas waktunya. Kita nantikan saja nanti saatnya tiba ketika Prabowo Subianto mengumumkan siapa-siapa saja orang yang akan duduk di kabinetnya mendatang. Terima kasih Pak Iding atas waktunya. Selamat pagi. Salam sehat Pak Iding. Selamat pagi, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya.